Pak. Kalau Keluhan dari teman-teman UMKM. keluhan yang ada gitu. Iya. Kalau produk dari kelurahan Ibu kebanyakan apa? Apa kuliner, apa craft, apa fashion atau apa? 80% kuliner, Pak. 80% kuliner. Kalau rata-rata semua UMKM itu di marketing ya, Pak ya. Kendalanya pemasaran. Bisa membuat tapi pemasarannya susah. Kami dari Forkom Kelurahan itu kan ada 270 sekian anggota ya, Pak. Tapi yang sudah memenuhi syarat dari NIB, PIRT, halal itu baru sekitar 30%, Pak. Kesadarannya masih kurang sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saat ini kami sedang di area podcast Bincang UMKM bersama IP DPC Sleman, kolaborasi dengan Serikat Usaha Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Saya dengan Tetra Budiarto dan bersama saya ada Bu Nani iya. dari Forkom Kelurahan Selomartani Kalasan. Iya. Bu Nani, matur nuwun sudah berkenan rawuh kita ngobrol-ngobrol santai. Nggih. Jadi nitih apa tadi Bu? Naik apa ke sini? Naik motor, Pak. Naik motor. Pak, tadi hujan deras ya? Hujan deras. Hujan deras. Alhamdulillah ini hujannya sudah reda. Bu Nani dari Selomartani, Bu dari pengurus ketua atau? Saya ketuanya, Pak. Ketua Forkom. Masya Allah. Terima kasih sudah berkenan rawuh. Bu Nani ini salah satu Forkom yang ada di Kabupaten Sleman, kelurahan yang mana kelurahan ada 86 ya, Bu. 86. Kita akan mengajak podcast selama 10 hari, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan November 2024. Bu Nani, UMKM itu kan sesuatu hal yang lagi in sekarang. Ini Pemda juga menyelenggarakan pameran potensi daerah, boleh dikatakan dari yang stand Kapanewon, stand binaan, stand umum, semuanya berisi tentang UMKM. Iya, betul, Pak. Ya, hanya tadi saya lihat satu yang ada stand mobil. Oh, Hyundai ya. Itu lainnya stand binaan, itu semuanya stand UMKM semua. Jadi sedemikian dahsyatnya UMKM ini pasca pandemi. Bagaimana dengan kondisi UMKM yang di Kapanewon Ibu, di kelurahan Ibu? Iya. Ya sama saja sih Pak sebetulnya. Imbasnya dari dampak Covid itu kan semua terasa nggih. Apalagi untuk bulan-bulan ini tuh kayak deflasi berturut-turut kemarin ya Pak nggih. Jadi sepi pembeli, daya beli masyarakat itu kan menurun. Seperti itu Pak. Keluhan dari teman-teman UMKM. Keluhan yang ada gitu. Kalau produk dari kelurahan Ibu kebanyakan apa, Bu? Apa kuliner, apa craft, apa fashion atau apa? 80% kuliner, Pak. 80% kuliner. Dari 80% kuliner itu kebanyakan kuliner yang awet atau memang siap saji yang bisa dihidangkan hanya expirednya pendek? 50-50, Pak. Jadi memang kalau expired date-nya pendek itu ya effortnya tentunya risikonya lebih besar dibanding yang misalnya makanan tapi kacang goreng atau masa simpannya lama ya Pak. Betul. Ya Ibu, jadi memang kami ingin mendengarkan masukan-masukan, harapan dan keluhan mungkin bila ada dari teman-teman pelaku UKM yang ada di kelurahan. Jadi karena kami insya Allah 2025 berencana membuat event dialog keliling di masing-masing kelurahan. Oh iya Pak. Jadi kami berencana demikian. Nah, ini kami mencoba menggali informasi dari masing-masing kelurahan. Nah, kalau dari kelurahan Ibu sendiri kira-kira apa yang diharapkan, apa yang sudah dicapai atau potensi-potensi yang ada seperti apa gitu? Kalau rata-rata semua UMKM itu di marketing ya Pak ya. Kendalanya pemasaran. Bisa membuat tapi pemasarannya susah seperti itu. Oke, kalau terkait dengan produk, packaging, perizinan gitu? Kami dari Forkom Kelurahan itu kan ada 270 sekian anggota ya Pak. Tapi yang sudah memenuhi syarat dari NIB, PIRT, halal itu baru
sekitar 30%, Mbak. Kesadarannya masih kurang sebetulnya. Belum memenuhi ini karena memang kurang diminati atau memang ada beberapa kendala yang tidak bisa dipenuhi oleh pelaku UMKM itu? Rata-rata kadang-kadang ya males ribet, harus ngurus-ngurus, jualan udah laku. Tapi ketika kondisi ekonomi seperti ini kan tidak bisa untuk titip jual ya Pak ya? Ya. Seharusnya kalau memang dari awal sudah memenuhi perizinan, kita kan bisa konsinyasi ke sini, ke sini, ke sini. Jadi sekarang kan di posisi keuangan seperti ini, ekonominya melemah, daya beli masyarakatnya rendah, itu mereka sangat merasa aduh kok seperti ini, tidak dari awal ikut legalitasnya dipenuhi. Jadi agak sisi penyesalannya tuh banyak sebetulnya Pak. Kalau dari dinas sendiri, dari pemerintah sebenarnya banyak fasilitas-fasilitas yang banyak sekali Bapak. Jadi kami memang kan terhubung di grup-grup dari dinas tuh. Saya sering sekali di grup UMKM Selo tuh saya share link untuk fasilitasi halal, fasilitasi PIRT, BPOM. Cuman animonya untuk mengikuti gregetnya itu kurang. Berarti lebih kepada kesadaran para pelaku ya Bu? Kesadarannya masih kurang kalau Selo Pak. Mungkin kan masing-masing daerah kendalanya sendiri-sendiri ya Pak ya. Kemarin kan kami data untuk yang akan ada fasilitas untuk halal yang reguler itu kan berbayar. Kami waktu itu pengalaman 2 kali ini Pak. Jadi waktu itu saya data yang olahan daging saya kumpulkan, saya ajukan ke Panewan Kalasan untuk difasilitasi. Nah, bulan kemarin tuh ada fasilitas dari Dinas Koperasi Provinsi DIY. Nah, beliau-beliau yang kami daftarkan tuh alhamdulillah lolos untuk mengikuti BIMTEK dan fasilitasi. Nah, undangan sudah ada, grup sudah datang, mereka tidak datang. Itu kan yang bikin kami yang sudah mengusahakan untuk ini tapi kok tidak datang. Tapi tidak digali karena apa atau bagaimana gitu. Kemarin kan sampai saya datang ke rumah beliau loh. Kemarin sudah saya daftarkan berminat halal. Aduh nggak ada temennya. Cuman sendiri. Kadang-kadang nggak ada kendaraan. Mungkin tetap semua itu bermula di niat sih Mbak. Gitu. Sedangkan mereka yang ingin betul-betul membuat malah kebetulan belum terfasilitasi, masih waiting list sudah didaftarkan Pak, cuman kemarin yang diambil masih waiting list. Saya 2 kali Pak, tahun ini dan tahun sebelumnya gitu. Kendala begitu ya Bu ya. Kesadarannya masih kurang Pak, karena jualan sudah laku seperti itu. Tapi ketika ekonomi seperti ini kan mau nggak mau kita harus perizinan semua harus lengkap karena maju kemana-mana kan sekarang serba kurasinya ke perizinan. Makanya sekarang kan kemarin-kemarin harus sering kita ada pertemuan rutin 3 bulan sekali, kita sharing-sharing kenapa Bu Nani kok bisa sampai mana-mana, karena izin saya lengkap. Monggo kalau mau kita linknya selalu bagikan. Kita binaan semua link bagikan ke grup. Cuman ya animonya untuk mengikuti gregetnya kesadarannya masih kurang. Baik, kalau terkait dengan Bu, terkait dengan permodalan. Tadi kan Ibu ngendika permasalahan salah satu di pemasaran. Gitu. Kalau ke permodalan kira-kira? Kalau permodalan itu kemarin kan kami memang sering ikut bimbel dari Dinas Koperasi Sleman ya Pak. Dan itu kan ada modal lunak dari dinas Bapak. Itu kami usahakan kalau mau mengakses kami informasikan. Dan selama ini sudah ada yang berhasil mengakses? Kayaknya udah ada 1-2 sih Pak. Terus kemarin ada lagi mau mengakses tapi sudah penuh. Tunggu tahun depan. Jadi memang kami beberapa kali ngobrol dengan teman-teman pelaku UMKM itu kan, pertama dari beliau mulai membuat produk itu, terus packaging, permodalan dan pemasaran. Nah, kalau kira-kira menurut Ibu permodalan itu kebanyakan dicukupi dari pribadi atau memang membentuk kelompok sehingga modalnya lebih besar untuk bisa lebih berproduksi lebih, atau kados budi yang di Kelurahan Panjang? Macam-macam Pak. Kalau seperti produk empeng ini dari KWT Pak. Ini dari UMKM tapi dari KWT. Dari kelompok petani itu mereka berkelompok Bapak. Jadi sistem aksesnya berkelompok untuk KWT khusus yang ini. Akses itu tetap masih dari dana dari dinas? Iya sih Pak, kalau dinas dari dinas Ada juga yang kalau yang mandiri itu pakai KOR Pak. Banyak juga sih yang mengakses KOR. Baik. Jadi memang sudah ada yang mengakses ke perbankan ataupun sampun. lembaga keuangan lain sudah ada. Sudah ada.
Jadi perbankan, lembaga keuangan sudah masuk juga ke Forkom panjenengan. Sampun, nggih. Nah, terkait dengan pemasaran Ibu. Terkait pemasaran itu kesulitan yang akan dijual itu karena memang produk, mohon maaf, belum pernah dipasarkan, kurang event untuk tempat jualan seperti pameran, atau kira-kira karena apa? Ya, pertama kalau yang kelas-kelas yang kan ada macam-macam ya Pak ya. Kalau yang pemula belum punya izin tuh memang terkendala, mau ikut event juga harus ada kurasi dan sebagainya. Ya, jadi mereka tidak lolos di ini kurasinya. Banyak nggak Bu yang belum berizin, yang mau ikut jualan tetapi belum lolos kurasi? Banyak. Berapa persen kira-kira? Ada 50%? Kalau di Selo ya ada sih Pak 50%. Baru berapa persen saja yang sampai, karena dari saja yang lengkap yang lengkap 30%. Dari NIB, halal, PRT, padahal setiap tahun kan dinas tuh tidak kurang-kurang ya Pak fasilitasnya, dan kami selalu share di grup. Memang kita share gitu, mau datang ini wah nggak ada temennya itu, gregetnya masih kurang Mbak. Ya Bu, sambil kita nyantai, ini ada produk emping jagung dari KWT Anugerah Tani. Iya. Dari Kelurahan Selo Martani. Iya. Kalasan ya? Iya, Kalasan. Ada 2 macam. Iya. Ini asin sama sama pedes. Iya, balado, Pak. Balado. Iya. Mas, Benten, boleh pinjamin gunting? Ya. Oke, kita mau nyoba. Kita mau nyoba. Nah, ada lagi live Bu, sebentar. Yes. Cap. Ini packagingnya bagus, walaupun bisa disobek tapi rapat. Nah, ini memang cukup kuat. Kita coba ngicipin produk dari Mas. Ini yang rasa gurih ya Bu? Iya, rasa bawang. Monggo Bu, ada. Ya, sampun Pak, sampun terbiasa nggih. Ini dari emping jagung. Nggih. Halalnya sudah ada, PRT-nya sudah ada, expired date-nya sudah ada. Ini sudah. Rasanya enak, sudah lengkap. Ingredientnya juga sudah ada. Sudah lengkap. Jadi memang produk UMKM itu harus seperti ini untuk bisa layak kita menembus pasar. Ya. Nah, kembali yang tadi Bu Ning, terkait pemasaran. Ya. Kira-kira harapan dari teman-teman untuk bisa membantu pemasaran itu seperti apa? Ya mungkin adanya bazar stand bazar yang mungkin terjangkau ya Pak ya. Yeah. Karena terus terang saya kan produk saya pemain event. Jadi kalau event-event yang berbayar itu kan mahal-mahal sekali Pak. Yeah. Kadang kalau musim kurang bagus juga kurang laku ya Pak. Produknya saya dapat produk saya ini. Ini dapat Ibu. Nggih. Dapat wong desa. Iya. Sudah ada halal juga ya Bu? Iya. Karena saya sudah 19 tahun Pak. Oh Masya Allah. Dulu tidak di packing tapi plastikan, sekarang sudah pakai cup. Awal mula merintis plastikan Pak, tahun 2005 akhir. 2005. Lapaknya di pinggir jalan. Turun-temurun dari orang tua? Enggak, saya merintis awal Pak, rintisan awal. Rintisan awal. Iya, ya? Rintisan awal itu 2005 akhir Pak. Oke, ini apa Bu? Rasanya sama semua ya? Sama gula sih, Jawa nggih. Gula Jawa. Gula Jawa. Ini dawet wong desa, bahkan sudah berlabel halal. Dawet pun sudah berlabel halal. Iya. Perizinannya juga sudah lengkap. Nah, Ibu terkait dengan pemasaran, iya, event, kegiatan, iya, pameran, kira-kira untuk membuat sebuah pameran itu kan diperlukan perlengkapannya, ada tenda, yeah, sound system, yeah, panggung dan sebagainya. Kelurahan
sering atau vokal Ibu sering menyelenggarakan sendiri atau selalu menginduk kepada kegiatan-kegiatan lain? Selama ini masih mengikuti kegiatan dari Kapanewon ya Pak. Di kelurahan juga sering ada Pak. Sering ada kegiatan-kegiatan seperti Basar Ramadan, gelar budaya, senam di lingkungan Selomartani. Kegiatan di Selomartani selalu ada Basar UMKM-nya. Oh, selalu ada Basar UMKM-nya ya. Peruntukan apa kebutuhan tenda, sound itu biasanya diambil dari mana? Kami kebetulan tahun ini dapat fasilitas dari kelurahan. Oh, alhamdulillah. Iya, kemarin karena dengan Pak Ulu, apa UMKM itu biar maju maunya apa Bu? Gitu. Saya waktu itu mengajukan apa meja, kursi, tenda sama lampu Pak. Jadi ketika ada event kan kita ada 20 pedukuhan. Harapannya kan kita sudah ada forkom kelurahan ya Pak. Setiap pedukuhan itu sudah ada koordinator dusun. Jadi nanti kalau di dusun ini ada event jadilan atau apa itu akan info di grup pengurus. Pengurus langsung bareng-bareng ke sana gitu. Nanti kita yang sudah masuk anggota forkom kita fasilitasi untuk buka stand. Sementara ini anggota 200 sekian tapi yang aktif juga paling separohnya Pak. Jadi memang kami sedang menggali kebutuhan apa, karena tahun kemarin kami membantu pengadaan tenda sama sound system, tapi baru terbatas di Kapanewon. Nah, kepingin kami kalau memang kelurahan-kelurahan itu masih membutuhkan, kami juga siap support untuk tenda. Jadi buat menambah, karena semakin banyak peserta pameran masih kan kurang Pak. Tapi sementara masih kurang tendanya. Kurang, kita sewa di luar Pak. Karena kan banyak sekali, memang kadang-kadang kalau di kelas kelurahan itu kan levelnya masih biasa ya Pak. Begitu event tuh semua pengen ikut gitu loh. Karena kita ya tahapnya masih kelurahan, harapannya kita masuk ke forkom, kita pancing dulu ikut fasilitasi itu. Iya. Jadi animonya tinggi sekali untuk ikut. Kalau dari event di kelurahan tidak pakai kurasi berarti? Ya paling nanti saya kalau pengalaman kemarin gelar budaya saya bikin 2 yang terfasilitasi yang sudah ikut anggota forkom, yang tidak difasilitasi yang belum. Jadi kita untuk memancing. Tapi tetap ditampung tapi kita memancing semua Pak. Oh kalau masuk forkom ternyata nanti dibikinin NIB, kita ada fasilitas NIB, nanti ada apa Pak link-link untuk ikut bimtek seperti itu. Memang sengaja dibuat 2 macam Mbak. Untuk memancing agar orang itu mau berorganisasi, memperbaiki produk, kemasan dan sebagainya. Jadi yang belum pun tetap dirangkul dengan harapan nanti member forkom bisa terbantu untuk pengurusan izin, permodalan atau pemasaran. Dan nanti kalau sudah izinnya lengkap, kita masukkan ke forkom Kapanewon. Jadi lebih naik kelas lagi. Lebih apa Pak? Lebih luas jangkauan pasarnya. Seperti itu. Memang kerjasamanya antar kelurahan dan Kapanewon. Kalau event sendiri antara di kelurahan sama di Kapanewon sering mana? Sering Sering di mana? Sering diselenggarakan eventnya, yang menyelenggarakan lebih sering kelurahan apa Kapanewon? Kalau resmi Kapanewon Mbak. Tapi kalau non formal seperti kampung-kampung kelurahan. Banyak juga. Karena kayak di kelurahan itu kan perpedukan ini ada wayang, ada jadilan, ada pengajian, itu kita manfaatkan momen Mbak. Seperti itu. Nah, Ibu tadi ngendika di kelurahan banyak kegiatan. Selain pelaku UKM, mungkin desa Ibu sudah desa wisata atau ada kerjasama dengan apa? Sudah terbentuk Pok Darwis atau apa belum? Ini baru rintisan desa budaya. Rintisan desa budaya. Prima, sama desa Prima. Baru rintisan desa budaya dan desa Prima. Kalau desa Primanya kurang tahu, kalau budayanya baru rintisan. Tapi Pok Darwis ada. Tapi KWT sudah ada. KWT sudah ada. Ada mungkin objek wisata atau pusat keramaian yang berada di kelurahan Ibu? Ada sih Pak, monumen pelataran. Monumen pelataran. Iya, ada. Nah itu kan bisa dimanfaatkan juga. Karena sekarang sudah dibangun jogging trekking Pak, cuman kita mengelolanya dulu. Yang mengelola dari kelurahan. BUMDes atau dari kelurahan? Dari Bumkal, kelurahan. Oh Bumkal, Ya, baik Ibu. Terima kasih sudah rawuhnya. Mungkin sebagai closing statement, panjenengan ada yang ingin disampaikan berupa harapan atau
ya keluh kesah atau apa supaya mungkin nanti kami bisa tampung untuk kami diskusikan untuk bisa kemajuan UMKM ke depannya, khususnya di Kelurahan Panjenengan. Iya. Ya, harapan kami tetap apa Pak, kita bisa bekerja sama dengan stakeholder, kita dipermudah, kalau ada apa-apa gandeng kami gitu. Karena kami masih pemula juga toh Pak, lintas bawah pengalaman juga belum banyak. Kalau ada apa-apa mohon kami dibimbing. Siap. Baik Ibu, nanti akan jadikan catatan kami dan mohon izin kami dari HIPI Sleman dan dari SUMU Serikat Usaha Muhammadiyah yang ada di Sleman lain hari ini izin silaturahmi di lain waktu. Jadi kalau kegiatan rapat-rapat kalau memang diperlukan kami siap untuk diundang. Siap Pak. Jadi kita ada rapat bisa 3 bulan sekali. Rapat 3 bulan sekali. Iya. Kami siap untuk ya mudah-mudahan bisa berkontribusi positif, bisa menimbulkan sinergitas yang baik. Iya. Terima kasih. Kata Ibu, sekali lagi terima kasih sama-sama atas rawuhnya. Semangat untuk teman-teman pelaku KM di Kelurahan Panjenengan. Sukses dan terima kasih. Ya, kami akhiri pertemuan podcast kali ini bersama Ibu Nuni dari Selamartani Kalasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.